Banyak para ahli yang meyakini keberadaan Sriwijaya ini, tapi masih banyak bae yang meragukan keberadaan Sriwijaya. Sebenarnya, apa bukti yang memperkuat keberadaan Sriwijaya ini? Intinya bukti terkuat dan sebagai sumber primer Sriwijaya sendiri sudah kuat juga bukti prasasti ya. Jadi prasasti itu sudah tak terbantahkan sebagai sumber primer. Ya sama halnya ketika kita mengetahui bahwa di Trowulan itu kerajaan Majapahit, ya itu dari prasasti. Kalau tidak ada prasasti, tidak mungkin ada nama-nama Majapahit seperti itu. Nah, untuk Sriwijaya Dewe, bukti terkuat memang di prasasti dan tersebar. Jadi kalau di kajian aku itu di buku itu sekitar 45 buah ya. 45 prasasti. 45 buah prasasti, baik yang panjang maupun pendek. Besar apa kecil? Jadi panjang itu yang panjang ya, satu paragraf mungkin bagi mereka itu. Kemudian yang pendek itu ya prasasti Sidayatra itu, Sidayatra Jaya Subiksa, Sidayatra ya seperti itu. Oh, masih pendek itu tulisannya. Iya, tulisannya pendek, bukan dalam arti besar kecil, tidak. Oh. Lalu Gedukan Bukit kan sama ini, tapi dia muter kan. Terus Kota Kapur kan tinggi, dia dari muter juga, sebaris per bilah gitu ya, per sisi. Nah, itu sudah tak terbantahkan lagi kalau untuk Sriwijaya. Bukti terkuat yang sulit dibantah adalah ditemukannya banyak prasasti yang ada di Palembang. Mungkin ada bae yang akan berkomentar, cak mana keasliannya? Apa benar-benar prasasti ini asli? Dan seandainya asli, apa benar memang dari abad ke-7 atau di masa Sriwijaya ini? Kalau dia palsu dari apa? Apa yang misalnya palsu? Bendanya media palsu misalnya, tidak mungkin kan? Batu tipenya andesit. Misalnya dibuat oleh manusia baru misalnya. Kelihatan. Oh. Karena kalau di aku kan groundnya epigrafi atau terkait prasasti dan naskah ya. Itu namanya paleografi. Jadi perkembangan huruf ya. Nah, di situ kelihatan kalau ini baru. Terus guratan itu baru dengan lama kelihatan. Sama yang kemarin yang ada temuan prasasti emas ya zaman Sriwijaya yang daerah Cengal, Pantai Timur, Sumsel ini kan. Itu baru. Jadi dia duplikat lempengan. Dia kan aku lihat lempengan emas, ada tulisan rupanya. Nah, setelah aku cek rupanya prasasti itu aslinya itu di di Bali. Kemudian dibawa wong sini. Nah, itu jadi tulisannya disalin. Iya, kecuali misal ada juga prasasti namanya prasasti Tinulat. Kan dibuat ulang itu kan Tinulat namanya. Ada, tetapi tidak jauh beda zamannya. Misalnya dia di abad 7, mungkin di abad 7 awal misalnya, di 7 pertengahan dibuat lagi. Nah, itu Tinulat. Itu tetap asli, Mas. Nah, kalau dia sudah jauh abad 7 baru sekarang abad 21, nah, itu sudah replika kalau aku mikirnya replika. Artinya yang prasasti yang sudah ditemukan itu satu sisi dari sisi arkeologi sudah sepakat itu asli. Sudah asli dan penerjemah tulisan-tulisan itu memang pada masanya. Betul. Jadi memang kalau dari segi aksara dia menggunakan aksara Palawa, walaupun dia Palawa akhir. Palawa akhir ya namanya. Selain bukti prasasti, apalagi yang bisa memperkuat keberadaan Sriwijaya kalau digingok dari sudut pandang arkeolog? Kalau kita lihat perkembangan Sriwijaya, kita memang ini terkait lokasi ya. Misalnya, kita ini lemahnya, ngapu Palembang ini lemah sebagai Sriwijaya karena kita nggak ada kate candinya atau tempatnya ya, tempat. Oh ini loh juga. Beda halnya dengan Jambi, Muara Jambi itu kan. Nah, tetapi prasasti kita lebih banyak ketimbang Jambi, jauh. Jambi itu paling 1-2, kita puluhan yang ada di kita. Itu yang kuat. Nah, sebenarnya ada di kita, tetapi karena sudah periodisasinya berubah, ya kan dari abad 7 ke abad
berapa sekarang ini ya? 21. 21. Di tengah itu ada masa kerajaan Palembang. Ada masuk Kesultanan Palembang. Sempat Cino juga masuk. Betul, Ming. sebelum kerajaan Palembang ada Cino yang masuk kan. Iya. Katanya seperti itu. Ada juga teori bahwa sebenarnya ada, tetapi dihancurkan. Nah itu makanya banyak misalnya kita nemu-nemu tinggalan arkeologi terkait dengan Sriwijaya banyak di museum. Karena dianggap apa istilahnya? Dianggap dia tuh menyembah berhala, logikanya cair. Nah, ada teori yang ngomong bahwa Islam yang masuk di Palembang adalah paham Wahabi. Nah, itulah yang masuk. Makanya banyak arca kita hilang pala, patah, kaca itu. Ya, Nah, dihancurkan lah. itu yang pertama. Yang kedua, kolonial. Kolonial kan ngambil terus. Jadi diambilnya, bawanya ke Eropa. Ambil prasasti kan banyak yang dibawa, khususnya yang di Jawa yang paling banyak. Kalau yang Sumatera ini belum pernah, kecuali naskah juga banyak yang dibawa ke Belanda. Nah itu nah sebenarnya arca juga, misalnya arca Buddha yang ada di TPKS itu kan. Nah itu kan salah satu bahwa Sriwijaya ini di masa 7 di awal-awal itu sebagai tempat peribadatan agama Buddha plus belajar bahasa Sanskrit, Pali. Jadi kan wong-wong dulu ini kan menurut catatan I Ching itu kan mereka ke Sriwijaya itu dari Tiongkok ke Sriwijaya nih. Plok. Nah, belajar tuh. Jadi belajar bahasa Sanskrit, bahasa Sanskrit ini terkait dengan bahasa lebih ke arah kebudayaannya. Bahasa belajar ke sini. Nah, itulah. Itu masih jadi misteri. Nah, mungkin ada biksu yang terkenal di sini. Saya ke Kirti. Mungkin saya kira setelahnya dan mungkin yang lebih tua ya. Nah mungkin. Nah setelah di sini dapat dia tingkat dasar pengetahuan tentang kebudayaan, baru mereka ke Nalanda. Baliknya saya itu juga ngelapor. Sekian 5 tahun di Nalanda, balik lagi ke Palembang ngelapor. Ini mungkin ngelapor itu ya belajari adik-adiknya, adik letingnya misalnya. Mau belajar gitu, sekarang baik ke Nelanda ke sini dia naik pesawat berapa lama? Apa lagi zaman dulu? Perjalanan dia naik kapal itu kan. Iya. Rumah Limas juga jembatan Ampera, itu dia ikonnya kota kita Palembang. Kita sebagai wong Palembang meyakini adanya kerajaan Sriwijaya ini dan sulit untuk dibantahkan. Tapi Mak Mano dengan keberadaan ibu kota Sriwijaya, apa benar ada di Palembang? I Ching itu kan sebelum ke sini kan ke Meloyu katanya kan. Ke Meloyu yang sekarang menjadi Muaro Jambi. Nah ini terkait kepindahan Sriwijaya. Jadi kalau menurut aku ada 4 ibu kota Sriwijaya. Sebelum abad ke-6 ini di Milanga. Abad ke-7, sebelum abad ke-7. Ya, jadi kan ada, makanya dia pindah ke Palembang. Kedua, yang paling istilahnya yang paling lama, terus yang paling banyak mengeluarkan prasasti itu ketika dia di Palembang sebagai ibu kota. Masa keemasannya itu. Betul. Nah, Meloyu yang dulu sebuah kerajaan kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya. Nah, itu menjadi ibu kota ketiga setelah abad 10. Nah, makanya muncullah istilah mereka kawan-kawan di Jambi itu Mahawihara katanya. Mungkin karena di sini terlalu jauh masuk, mungkin memindahkan aja. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, serangan Chola tadi. Chola. Yang ketiga, terakhir dia pindah ke Kedah, Malaysia. Kedah tua kata mereka. Setelah itu hilang. Ngapa aku bisa ngomong itu sebagai ibu kota itu berdasarkan prasasti. Jadi ketika dia di Palembang ini kan masa Bala Putra sebelumnya yang di Talang Tua itu kan, terus sampai ke gitu Dapunta Hiam, Sriwijaya Nasa, terus kosong nih kan, siapa yang pimpin karena memang belum dapat datanya. Tahu-tahu muncul lagi di abad di 9 kan, tapi di luar negeri prasasti Nalanda, Ligor A, Ligor B. Itu muncullah pembunuh para musuh. Itulah dari dinasti Salendra, itu Balaputra Dewa. Setelah itu kosong lagi. Baru ketemu kemarin tahun 2018
dari tembaga itu menyebutkan Cudamani Warmadewa. Nah itu ketika Cudamani itu salah satu datu ya, bukan raja, datu Sriwijaya itu ketika dia yang memindahkan kekuasaan ke mana, ke Muara Jambi. Sebelum dia itu disebutkan di situ Baladitya. Nah, jadi setelah Balaputra Dewa, Baladitya, baru Cudamani Warmadewa seperti itu. Nah ketika di abad 11-12 sekian itu kan dia pindah ke Kedah gitu. Nah ini serangan Chola ini terus Chola ini. Oh bukan sekali gitu. Beberapa kali. Nah di Chola terakhir itu sesuai dengan Prasasti Tanjore. Prasasti Tanjore. Nah di situ Raja Sriwijaya Tinggarwamaju tertawan. Selesai secara birokrasi, selesai dia. Nah setelah itu dia dekati lagi. Belum ada. Nah Moloyu yang dulu ada dianut oleh Sriwijaya muncul lagi menjadi Moloyu. Tetapi aku bingung kenapa dia memindahkan kekuasaan ke Dharmasraya. Padahal dia eksis di situ. Pindah ke Dharmasraya, agak pindah lagi dari Dharmasraya ke Pagaruyung, Surawaso, baru ke Pagaruyung, itu. Jadi polanya itu gitu. Nanti prasasti itu artinya tersebar sampai ke situ. Setiap yang terdata itu ada prasastinya. Ya, jadi misalnya di perbatasan Malaysia dan Thailand, Nakhon Tamarat kalau tidak salah, di Thailand Selatan. Nah itu ada dua prasasti, Ligor A, Ligor B. Sebenarnya bola balik baik dia juga. Itu Ligor A, Ligor B. Itu Balaputra. Ada prasasti Nalanda yang di India. Itu Balaputra. Dia membangun wihara untuk ininya. Nah, terus dia muncul lagi prasasti Leiden. Iya. Iya, itu dari India gitu sebenarnya. Dari India dibawa ke Leiden. Nah, apa yang dinamakan prasasti Leiden. Aku belum pernah baca, tetapi pernah baca transkripnya Pak ya. Belum pernah lihat barang asli prasastinya itu kan. Jadi ya itulah. Jadi kalau artinya ya keberadaan Sriwijaya itu sebenarnya sulit untuk dibantah. Iya. Karena memang prasastinya menyebar hampir mungkin seperempat dunia ya. Seperempat bagian dunia. Kalau fiktif itu ya belajar lagi lah. Belajar lagi tuh asa. Sekarang kan banyak ya. Banyak literatur yang bisa membahas itu. Ini kan ada beberapa informasi kan selain dari prasasti, ada dari kayak surat menyurat, catatan-catatan misalnya hubungan bilateral antara Sriwijaya dengan Tiongkok. Oh, catatan-catatan cinta juga banyak. Tapi, nah itu barangnya itu kan banyak peneliti kan mengambil ke Icing kan. Icing lah yang banyak menulis terkait perjalanan dia. Nah terus juga ada, aku lupa setelah Sri Jayanasa itu mungkin Sri Indrawarman mungkin ya. Datunya Sriwijaya itu dia mengirim surat ke mana Arab Khilafah. Suratnya tuh ada, tapi nah aku tuh masih berpikir dia tuh kan banyak ngomong bahwa ini terkait Islam ya. Islam itu lah dari Sriwijaya, buktinya surat itu, padahal tidak. Mungkin itu kan mungkin apa lah istilahnya hubungan bilateral lah ya. Nah mungkin itu bahasa ini. Inilah obrolan kita tentang Sriwijaya. Jadi sebenarnya Sriwijaya itu prasasti ini adalah bukti primer yang tidak bisa disangkal lagi, ya tidak bisa dibantah. Dan itu tersebar di seluruh dunia. Nah, mungkin inilah obrolan kita. Mudah-mudahan dari bincang-bincang kita ini bisa menambah kesanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi atau video, kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.